Nah loh, diisukan diminati Cina. Shin Tae-yong malah bilang begini. Apakah langkah selanjutnya Shin Tae-yong? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, keputusan PSSI. Ini dia komitmen Erick Thohir untuk ubah masa depan Timnas Indonesia. Fans Garuda harus simak ini. Wah wah wah, lagi dan lagi, AFC tiba-tiba rubah lagi aturan round 4. Kira-kira apa lagi yang dirubah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong malah puji setinggi langit Malaysia. Kabar mengejutkan kembali menghiasi dunia sepak bola Asia. Nama Shin Tae-yong, ex-pelatih Timnas Indonesia. Belakangan ini santer dirumorkan akan menjadi pelatih baru tim nasional Cina, menggantikan posisi Branko Ivankovic yang baru saja dipecat setelah kegagalan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumor ini sontak menggemparkan para pecinta sepak bola, terutama para pendukung Timnas Indonesia yang selama ini sangat menghargai dedikasi serta perjuangan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun alih-alih mengonfirmasi rumor tersebut, Shin Tae-yong justru memberikan pernyataan yang cukup tak terduga. Ia menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada satupun tawaran resmi maupun tidak resmi dari Federasi Sepak Bola Cina. Tidak ada tawaran baik resmi maupun tidak resmi. Saya rasa tidak perlu ada keributan jika tidak ada tawaran, ucap Shin Tae-yong menanggapi isu yang berkembang. Sikap santai STY panggilan akrabnya seakan menepis segala spekulasi yang mengaitkan dirinya dengan kursi panas pelatih tim naga. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga memilih untuk tidak berkomentar banyak terkait penolakan sebagian kalangan di Cina yang keberatan jika tim nasional mereka dipimpin oleh pelatih asal Korea. Menurutnya, karena belum ada tawaran apapun, perdebatan seperti itu tidak perlu diperpanjang. Tapi di luar dugaan, ketika berbicara tentang kekuatan negara-negara sepak bola Asia saat ini, Shin Tae-yong justru memberikan pujian kepada Malaysia, negara yang notabene merupakan rival abadi Timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Faktanya, negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia justru menjadi semakin kuat, ujar Shin Tae-yong. Pujian ini sontak membuat banyak netizen Indonesia bertanya-tanya, apakah ini pertanda Shin Tae-yong juga membuka peluang untuk melatih Malaysia? Ataukah ia sekadar mengapresiasi perkembangan sepak bola di kawasan yang selama ini dipimpinnya? Tidak dapat dipungkiri, Malaysia dan Indonesia memang terus menunjukkan progres pesat dalam dunia sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Namun bagi supporter Indonesia mendengar Shin Tae-yong melontarkan pujian terhadap rival bebuyutan seperti Malaysia, tentu menimbulkan beragam spekulasi. Apalagi saat ini Malaysia sendiri tengah membangun tim yang cukup kompetitif di bawah kepemimpinan pelatih Kim Pen-gon yang juga berasal dari Korea Selatan. Beberapa netizen bahkan mulai berspekulasi, mungkinkah Shin Tae-yong kelak akan mengikuti jejak kompatriotnya untuk menukangi Malaysia? Di sisi lain, sebagian besar publik Indonesia percaya bahwa Shin Tae-yong masih memiliki misi yang belum tuntas bersama Garuda. Sejak menukangi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang menunjukkan dedikasi luar biasa, bahkan berani menerima tantangan berat saat kondisi Timnas berada di titik nadir. Berkat polesan tangan dinginnya, Timnas Indonesia kini menjelma sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara, bahkan mampu bersaing di kancah Asia. Shin Tae-yong dikenal bukan hanya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai sosok pembangun fondasi jangka panjang. Ia banyak memberi kesempatan bagi pemain muda memperbaiki mentalitas pemain hingga membangun sistem permainan yang lebih modern. Tak heran banyak supporter Indonesia yang berharap ia bisa bertahan lebih lama demi menyempurnakan proyek jangka panjangnya. Sementara itu, di balik rumor yang terus berkembang, Federasi Sepak Bola Cina memang dikabarkan bergerak cepat mencari pengganti Ivankovic. Selain nama Shin Tae-yong, muncul pula dua nama pelatih Korea lainnya yang dianggap potensial, yakni Kang Hae-choi dan Jung Won-seo.
Kedua nama tersebut cukup berpengalaman di Liga Super Cina dan dianggap lebih mengenal kultur sepak bola di sana. Ada juga pendapat dari sebagian kalangan di Cina yang menganggap bahwa pelatih Korea lebih cocok menangani tim nasional mereka. Dengan kultur kerja keras yang serupa serta disiplin dan semangat kompetitif tinggi, para pelatih Korea dipercaya mampu mengangkat performa tim nasional Cina yang saat ini sedang terseok-seok. Kini situasi masa depan Shin Tae-yong pun menjadi misteri menarik untuk diperbincangkan. Akankah ia tetap melanjutkan dedikasinya bersama Indonesia? Ataukah benar akan ada kejutan dengan hijrahnya ke Cina atau bahkan ke Malaysia? Yang pasti apapun keputusan yang diambil Shin Tae-yong kelak, para penggemar sepak bola tentu menantikan pengumuman resminya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong sebaiknya tetap bersama timnas Indonesia dan menuntaskan misinya? Ataukah ia justru cocok mencoba tantangan baru di negara lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Komitmen Erick Thohir untuk mengubah masa depan timnas Indonesia. Di tengah santernya rumor mengenai masa depan Shin Tae-yong yang dirumorkan akan melatih tim nasional Cina, ada satu komitmen besar yang seolah kembali terngiang di benak para pecinta sepak bola Indonesia, komitmen dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk membangun masa depan timnas Indonesia yang lebih cerah dan berkelanjutan. Rumor soal Shin Tae-yong memang mencuri perhatian. Banyak media memberitakan bahwa ia menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi kosong di kursi pelatih tim nasional Cina usai pemecatan Branko Ivankovic. Namun di balik gonjang-ganjing isu tersebut, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir justru terus berusaha menguatkan fondasi sepak bola Indonesia, bukan sekadar bergantung pada siapa sosok pelatihnya. Kekalahan telak yang dialami timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-6 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi tamparan keras yang menyadarkan betapa pentingnya pembenahan dari akar, khususnya dalam hal pembinaan pemain sejak usia dini. Bagi Erick Thohir, hasil pahit itu bukan sekadar angka di papan skor, melainkan alarm keras bahwa pembinaan sepak bola nasional belumlah sempurna. Inilah yang kemudian mendorongnya mempercepat pembangunan sistem pencarian bakat atau scouting system secara nasional. Jadi 3 bulan ke depan kita pastikan scouting sistem jalan, tegas Erick Thohir dalam pertemuannya dengan Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia, Simon Tahamata. Pernyataan itu bukanlah sekadar janji manis di depan kamera. Erick sadar, jika ingin membawa timnas Indonesia sejajar dengan negara-negara raksasa Asia seperti Jepang atau Korea Selatan, maka harus ada sistem berkelanjutan yang mampu menjaring dan membina talenta terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. Disinilah peran Simon Tahamata menjadi sangat vital. Mantan pemain Ajax Amsterdam dan timnas Belanda yang kini menjabat sebagai Kepala Pemandu Bakat Timnas Indonesia itu dipercaya membawa sentuhan sepak bola Eropa ke dalam sistem pembinaan di tanah air. Dengan pengalamannya yang luas di dunia pengembangan bakat muda, Simon Tahamata diharapkan mampu menemukan permata-permata terpendam yang selama ini belum tergali dengan baik. Erick Thohir menegaskan Simon Tahamata tak akan bekerja sendiri. Ia akan berkolaborasi erat dengan seluruh pelatih tim nasional di berbagai level usia. Mulai dari Coach Patrick di tim senior, Coach Gerald di U23, hingga para pelatih di kelompok usia lainnya. Semua ini dilakukan agar pembinaan berjalan secara terintegrasi, berjenjang, dan berkesinambungan. Bukan lagi sistem tambal sulam atau sekadar mengandalkan keberuntungan. Sistem scouting ini harus mampu menjaring seluruh talenta pemain berbakat Indonesia dari jenjang usia dini hingga senior, tegas Erick. Ia meyakini bahwa Indonesia tidak kekurangan bakat, namun selama ini yang kurang adalah sistem yang mampu mendeteksi, membina, dan mengembangkan talenta secara tepat sejak dini. Kekalahan dari Jepang menjadi pelajaran penting bahwa timnas Indonesia butuh pembinaan yang serius dan konsisten. Jika hanya berharap pada kehadiran satu sosok pelatih seperti Shin Tae-yong, pembangunan sepak bola Indonesia tidak akan berumur panjang. Maka dari itu langkah Erick Thohir membangun sistem scouting nasional bisa menjadi fondasi kuat demi masa depan yang lebih cerah. Kini, di tengah derasnya isu soal kemungkinan hengkangnya Shin Tae-yong, publik sepak bola Indonesia justru dihadapkan pada pertanyaan besar siapapun nanti pelatihnya. Apakah Indonesia sudah siap dengan sistem pembinaan yang kokoh?
Erick Thohir sudah menanamkan komitmen jangka panjang ini, namun semua akan kembali pada seberapa konsisten sistem ini bisa berjalan. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah PSSI membangun sistem scouting nasional ini sudah tepat? Dan apakah Indonesia siap melangkah ke level Asia sejajar dengan Jepang dan Korea? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Asisten Timnas Indonesia tolak klub terbaik Eropa. Benar-benar di luar dugaan. Ketika banyak pelatih bermimpi bisa meniti karier di klub-klub top Eropa, salah satu asisten pelatih Timnas Indonesia justru mengambil keputusan yang sangat mengejutkan. Adalah Denny Lanzaat, pria Belanda yang kini menjadi bagian penting dalam staf pelatih Timnas Indonesia, rela menolak tawaran bergengsi dari salah satu klub elit Eropa, Ajax Amsterdam. Keputusannya ini pun sontak mengundang decak kagum sekaligus rasa bangga dari para pecinta sepak bola Indonesia. Sebagaimana diketahui, Ajax Amsterdam, klub raksasa Belanda yang syarat sejarah dan prestasi, sedang bersiap menyongsong musim baru 2025-2026 di bawah pelatih John Heitinga. Dalam upaya memperkuat jajaran staf pelatihnya, manajemen Ajax membidik nama Denny Lanzaat sebagai kandidat serius untuk mengisi posisi asisten pelatih. Tidak berlebihan mengingat Lanzaat adalah jebolan Akademi Ajax, pernah membela klub ini di awal kariernya dan memiliki pengalaman panjang baik sebagai pemain maupun pelatih di kancah sepak bola Eropa. Namun di tengah tawaran menggiurkan itu, Denny Lanzaat justru mengambil keputusan yang sangat tidak terduga. Ia dengan tegas menolak pinangan klub masa kecilnya dan memilih tetap bertahan bersama Timnas Indonesia. Alasannya pun sangat menyentuh hati. Proyek Timnas Indonesia adalah prioritas saya. Saya merasa berada di tempat yang sangat tepat, baik secara profesional maupun personal, ungkap Lanzaat dalam wawancaranya dengan status Pro Sport. Bagi Lanzaat, keterlibatannya bersama Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert bukan sekadar pekerjaan biasa. Ada misi besar yang ingin ia wujudkan, membawa Indonesia ke panggung dunia, termasuk impian besar lolos ke Piala Dunia. Bekerja dengan Patrick Kluivert dan menjadi bagian dari mimpi Indonesia menuju Piala Dunia adalah sesuatu yang sangat menginspirasi saya. Saya percaya pada proyek ini, saya percaya kepada para pemain, dan saya ingin menorehkan sejarah bersama Indonesia, tambahnya penuh semangat. Keputusan ini tentu saja sangat jarang terjadi di dunia sepak bola modern, di mana uang dan prestise seringkali menjadi prioritas utama. Denny Lanzaat justru menunjukkan bahwa komitmen, dedikasi, dan loyalitas kepada sebuah misi jauh lebih penting. Meskipun Ajax Amsterdam memiliki tempat spesial di hatinya sebagai klub yang membesarkan namanya, Lanzaat menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini hanya untuk Indonesia. Fokus saya jelas, saya berkomitmen penuh kepada Timnas Indonesia, pada perjalanan yang telah kami mulai, dan pada warisan yang sedang kami bangun, tegasnya. Keputusan Lanzaat ini tentu menjadi kabar yang sangat positif di tengah perjalanan panjang sepak bola Indonesia yang tengah berbenah. Dengan adanya pelatih-pelatih berpengalaman dan berdedikasi seperti Denny Lanzaat di dalam staf kepelatihan, harapan besar PSSI dan masyarakat Indonesia untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi pun semakin nyata. Di sisi lain, keputusan Denny Lanzaat juga memberikan pesan kuat kepada publik Indonesia bahwa dukungan dan kepercayaan kepada program pembangunan Timnas yang kini dijalankan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak sia-sia. Ketika staf pelatih asing pun begitu percaya dan total dalam proyek ini, tentu menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur pembenahan yang benar. Bagaimana menurut kalian? Apa tanggapan kalian tentang keputusan mengejutkan Denny Lanzaat yang menolak klub elit Eropa demi Timnas Indonesia? Apakah ini pertanda bahwa masa depan Timnas Indonesia benar-benar mulai diperhitungkan di mata dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. AFC tiba-tiba resmi ubah aturan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Benar-benar di luar dugaan, keputusan mengejutkan kembali datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terkait putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Di saat semangat masyarakat Indonesia sedang menggelora menyambut kiprah timnas Indonesia di babak krusial ini, AFC justru mengambil langkah yang membuat banyak pihak bertanya-tanya. Alih-alih mengedepankan keadilan dan transparansi, keputusan AFC justru menimbulkan kesan seolah-olah timnas Indonesia sedang diperlakukan seperti anak tiri di tengah peta persaingan Asia. Sebagai informasi, timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde keempat setelah menyegel posisi keempat grup C dengan raihan 12 poin. Sebuah capaian bersejarah yang membuat Garuda berdiri sejajar dengan 5 tim kuat lainnya, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Di fase ini, ke-6 negara akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing berisi 3 tim yang akan bertanding secara terpusat mulai 8 hingga 14 Oktober 2025. Setiap juara grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia, sementara runner-up masih harus melanjutkan perjuangan di putaran kelima. Namun, yang mengejutkan adalah pengumuman mendadak dari AFC yang secara resmi menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat. Keputusan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik, terutama di Indonesia. Sebab, kedua negara tersebut bukanlah pemilik poin tertinggi di fase sebelumnya. Uni Emirat Arab dan Irak sama-sama mengoleksi 15 poin, lebih tinggi dibanding Qatar dalam kurung 13 poin dan Arab Saudi dalam kurung 13 poin. Sementara Indonesia sendiri mengoleksi 12 poin, sedangkan Oman 11 poin. Sejumlah federasi seperti Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman bahkan secara terang-terangan memprotes keputusan ini melalui media sosial resmi mereka. Mereka mempertanyakan transparansi penunjukan tuan rumah yang menurut mereka seharusnya mengacu pada perolehan poin sebagai indikator utama. Bahkan PSSI pun sebelumnya sempat mengajukan diri menjadi tuan rumah, namun pengajuan tersebut juga ditolak oleh AFC. Hal inilah yang membuat kecurigaan publik semakin menguat seolah-olah AFC lebih mengutamakan kepentingan negara-negara Timur Tengah. Situasi ini menjadi semakin sensitif ketika mengingat bagaimana beberapa kali timnas Indonesia merasa dirugikan saat menghadapi tim-tim Timur Tengah, baik di ajang Piala Asia U20 2024 saat melawan Qatar, maupun saat menghadapi Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Kini dengan keputusan AFC yang menempatkan dua negara Timur Tengah sebagai tuan rumah, kekhawatiran itu kembali muncul. Banyak yang menilai aroma ketidakadilan perlahan kembali terasa di jalur timnas Indonesia menuju panggung Piala Dunia. Meski demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap menunjukkan sikap dewasa dan diplomatis dalam menanggapi keputusan ini. Kami menghormati dan menyambut baik keputusan AFC. Memang kedua negara memiliki infrastruktur sepak bola kelas dunia. Saya hanya berharap semua laga bisa berjalan fair dan sportif, ujar Erick. Sebuah pernyataan yang menyejukkan namun sekaligus menjadi pengingat bahwa Indonesia harus siap menghadapi berbagai kemungkinan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Perubahan mendadak yang dilakukan AFC ini jelas menimbulkan perdebatan. Apakah benar AFC bersikap netral? Mengapa perubahan aturan ini diumumkan secara tiba-tiba? Dan apakah timnas Indonesia akan kembali menghadapi tantangan non-teknis seperti yang sudah-sudah? Semua pertanyaan ini kini berputar di benak para pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan AFC kali ini adil? Atau justru Indonesia kembali dihadapkan dengan situasi yang menguntungkan pihak tertentu? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita kawal bersama perjuangan timnas Indonesia. Timnas Indonesia difavoritkan juara Piala AFF U23. Kabar baik menyelimuti seluruh pecinta sepak bola tanah air. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Indonesia U23 benar-benar difavoritkan menjadi juara di ajang Piala AFF U20 2025. Aura optimisme mengalir deras di seluruh lini, mulai dari pengamat sepak bola, federasi, hingga para supporter fanatik Garuda Muda. Ini bukan sekadar harapan kosong, namun sebuah keyakinan yang dibangun di atas fondasi kuat persiapan matang, komposisi skuad terbaik, dan pelatih yang disebut-sebut sebagai yang terbaik dalam sejarah timnas Indonesia.
Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Indonesia mulai 15 hingga 29 Juli 2025 menjadi momentum emas bagi Garuda Muda. Bertindak sebagai tuan rumah, Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Melihat komposisi grup ini, banyak pihak menilai peluang Indonesia untuk melaju mulus ke fase gugur sangatlah besar. Dari ketiga lawan tersebut, hanya Malaysia yang dianggap bisa sedikit merepotkan perjalanan skuad asuhan Gerald Vandenburg. Pengamat sepak bola nasional Kesit Budi Handoyo bahkan secara terang-terangan menempatkan Indonesia sebagai favorit kuat juara turnamen ini. Dalam keterangannya kepada media, ia menilai Garuda Muda punya komposisi tim yang mumpuni, mental yang sedang menanjak, serta semangat luar biasa dari para pemain muda yang haus akan prestasi. Peluang timnas Indonesia U23 untuk menembus babak final sekaligus merebut gelar juara AFF sangat besar. Lawan yang mungkin sedikit merepotkan hanya Malaysia di fase grup, sementara Filipina dan Brunei saya rasa bisa diatasi dengan baik, ujar Kesit. Namun ujian sesungguhnya memang baru akan datang di fase gugur. Di babak ini Indonesia diprediksi bakal berhadapan dengan dua rival kuat ASEAN, yaitu Thailand dan Vietnam. Kedua negara ini sudah lama menjadi batu sandungan Indonesia dalam berbagai turnamen usia muda. Meski begitu, Kesit tetap menegaskan bahwa Indonesia tetap favorit. Ia hanya mengingatkan agar para pemain tidak lengah dan tetap fokus menjalani setiap pertandingan. Optimisme ini sangat sejalan dengan ekspektasi publik tanah air. Para pendukung Garuda sudah lama mendambakan gelar juara Piala AFF, khususnya di level U23. Berkali-kali Indonesia hanya mampu menjadi finalis alias runner-up, namun selalu gagal menuntaskan misi di laga puncak. Kini dengan segala persiapan yang dilakukan, rasanya mustahil jika target utama kali ini bukanlah juara. Apalagi di bawah asuhan Gerald Vandenburg yang disebut-sebut sebagai pelatih terbaik sepanjang sejarah timnas Indonesia, kekuatan tim muda Garuda benar-benar meningkat signifikan. Sebagai bentuk keseriusan, PSSI telah memanggil 30 pemain terbaik untuk mengikuti pemusatan latihan yang akan berlangsung dari 20 Juni hingga 14 Juli 2025 di Jakarta. TC panjang ini menjadi modal awal yang sangat baik, mengingat turnamen ini akan dimainkan di dua stadion utama, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot. Bermain di kandang sendiri jelas menjadi keuntungan besar, sekaligus tambahan motivasi bagi para pemain muda. Harapan besar kini tertuju pada Jens Raven dan kawan-kawan. Mereka bukan hanya membawa ambisi pribadi untuk mencatat sejarah, tetapi juga membawa doa jutaan rakyat Indonesia yang ingin melihat Garuda Muda mengangkat trofi. Tidak berlebihan jika saat ini sebagian besar pengamat menilai inilah waktu yang paling tepat bagi Indonesia menuntaskan dahaga gelar di Piala AFF U23. Bagaimana menurut kalian? Apakah kali ini Garuda Muda bisa benar-benar terbang tinggi dan membawa pulang trofi juara? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung bersama perjuangan timnas Indonesia. Alex Pastoor tiba-tiba beri pesan tersirat usai timnas Indonesia lolos round 4. Lolosnya timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi momen euforia nasional. Namun justru yang muncul adalah berbagai pertanyaan, tekanan, dan ekspektasi tinggi yang belum tentu sejalan dengan realita di lapangan. Situasi ini tergambar jelas dari unggahan salah satu sosok penting di tim pelatih, Alex Pastoor. Lewat akun Instagramnya, pria asal Belanda itu menyampaikan pesan bernada tersirat, yang jika ditelaah lebih dalam, terasa seperti sinyal kelelahan mental dan spiritual di tengah kerasnya tuntutan publik dan federasi. Pada titik manakah idealisme atau harapan atau ekspektasi tinggi dan realisme bertemu? Tepat di sanalah kita menyadari potensi kita sepenuhnya, tulis Pastoor. Sebuah kalimat yang tampak filosofis, namun dibalik itu seperti menyimpan perasaan kecewa atau bahkan keputusasaan. Apalagi jika dikaitkan dengan dinamika terkini pemecatan Shin Tae-yong secara mendadak meski berhasil membawa Indonesia ke babak 4. Dan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru dengan misi yang sangat berat langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam dunia sepak bola, tidak ada proses yang instan.
Namun tampaknya federasi dan sebagian besar fans Garuda menginginkan sesuatu yang sebaliknya. Ketika Sintayong dinilai gagal hanya karena belum bisa memastikan tiket ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, maka itu adalah tanda bahwa harapan sudah menjelma menjadi beban yang menekan. Padahal lolos ke babak 4 adalah sebuah prestasi besar yang belum tentu dicapai negara-negara Asia Tenggara lain. Patrick Kluivert, yang namanya besar sebagai legenda Belanda dan ex-pemain Barcelona, kini diposisikan sebagai juru selamat. Ia ditugaskan tidak hanya memoles taktik, tapi juga harus membawa mimpi besar bangsa melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Sebuah tugas yang secara realistis tidak mudah. Namun inilah yang membuat pesan Alex Pastoor semakin masuk akal. Ekspektasi tinggi tanpa memberi ruang proses bisa menjadi racun dalam tubuh tim nasional. Salah satu kelompok pendukung militan timnas, La Grande Indonesia, bahkan sudah mulai bersuara. Mereka menyatakan bahwa meskipun Indonesia lolos ke round 4, target utama belum tercapai. Bagi mereka, kehadiran Kluivert seharusnya bisa membuat Indonesia tidak perlu melewati round 4. Artinya, jika Indonesia harus kembali bertarung di babak ini, maka Kluivert juga layak dievaluasi. Tekanan demi tekanan ini membuat suasana tim nasional tidak lagi sehat. Munculnya komentar bernada pesimis hingga tuntutan tidak masuk akal menjadi warna yang menghiasi lini massa. Padahal timnas Indonesia sejatinya masih dalam proses pembentukan mental, teknik, dan strategi untuk bersaing dengan tim-tim kuat Asia macam Arab Saudi dan Qatar. Alex Pastoor mungkin tak berkata secara eksplisit bahwa dirinya menyerah. Tapi pesannya cukup mencerminkan rasa frustrasi atas situasi yang tidak sesuai logika sepak bola. Netizen pun menangkap hal itu. Pekerjaan belum selesai pelatih, tulis seorang pengguna Instagram. Tanggung coach, pokoknya gimana caranya lolos Pildun, tulis lainnya. Maka, jika PSSI tidak bijak dalam merespons ekspektasi publik dan tidak memberikan waktu kepada Patrick Kluivert untuk bekerja dengan sistematis, maka bukan tidak mungkin pesan-pesan seperti yang ditulis Pastoor akan terus bermunculan hingga benar-benar berubah menjadi bentuk keputusasaan total. Kini semuanya kembali ke kita. Apakah kita mau terus menuntut hasil instan atau siap mengawal proses panjang menuju Piala Dunia dengan dukungan penuh, bukan hanya pujian sesaat dan caci maki ketika kalah? Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan pesan tersirat Alex Pastoor? Atau kamu merasa timnas Indonesia memang sudah waktunya tampil di Piala Dunia tanpa alasan dan proses panjang? Mari berdiskusi dengan bijak. AFC sengaja loloskan Arab Saudi dan Qatar ke Piala Dunia 2026. Kecurigaan publik terhadap AFC kembali mencuat jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, dua negara yang menjadi sorotan bukan karena prestasinya, tapi justru karena privilese yang terus mereka nikmati, Arab Saudi dan Qatar. Seolah tak punya malu, kedua negara itu lagi-lagi mendapatkan keuntungan besar yang sangat mencolok. Bukan hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga soal penjadwalan yang jelas memberikan ruang nyaman untuk mereka melaju. Tak heran jika Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman langsung melayangkan protes keras kepada FIFA dan AFC. Mereka menuding ada permainan kotor dalam penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Bahkan, seorang pejabat Federasi Sepak Bola Oman menyindir tajam, kalau kita sudah tahu siapa pemenangnya, untuk apa lagi ada kualifikasi. Ucapan ini seperti tamparan keras terhadap kredibilitas AFC yang selama ini terus digugat karena keputusan-keputusan yang dianggap syarat kepentingan politis dan ekonomi. Namun, seperti sudah bisa ditebak, protes itu tidak mengubah apapun. Penunjukan tetap berjalan sesuai rencana. Dan inilah mengapa kecurigaan makin menguat karena faktanya Qatar dan Arab Saudi bukan hanya peserta, tapi juga investor besar dalam tubuh AFC maupun FIFA. Qatar Airways dan Qatar Energy tercatat sebagai sponsor utama FIFA dan AFC, sama halnya dengan Visit Saudi dan Aramco dari Arab Saudi. Dalam konteks industri sepak bola global, sponsor bukan sekadar pendukung acara. Mereka adalah pemilik panggung yang bisa mengatur bagaimana skenario dimainkan.
Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan diketahui memiliki hubungan dekat dengan Emir Qatar maupun putra mahkota Arab Saudi. Hubungan personal ini menguatkan spekulasi bahwa keputusan-keputusan besar diambil bukan berdasarkan fair play, tapi karena kedekatan dan kekuatan ekonomi. Bukankah ini sudah cukup jadi sinyal bahwa sepak bola yang seharusnya jadi ajang sportivitas kini dikuasai oleh gengsi dan kekuasaan? Dukungan finansial dari Qatar dan Arab Saudi memang luar biasa. Mereka menyuntikkan dana ke berbagai event dari Piala Dunia hingga kompetisi antar klub Asia. Bahkan keuntungan dari Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Qatar mencapai lebih dari USD 9,6 miliar sebagaimana dilaporkan oleh Forbes. Wajar jika kemudian AFC maupun FIFA seolah tak berani mengecewakan pemodal utama mereka. Kualifikasi Piala Dunia pun seolah jadi formalitas sebab para sponsor besar sudah ditentukan jalannya ke panggung utama. Arab Saudi pun mendapat jatah menjadi tuan rumah di berbagai turnamen besar dari Piala Asia U17, U23, hingga final Liga Champions Asia. Dan kini mereka kembali ditunjuk jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Bukan hanya menguntungkan dari sisi atmosfer stadion, tapi juga jadwal yang menguntungkan. Mereka bermain tanggal 8 dan 14 Oktober. Punya waktu istirahat lebih panjang dari negara lain seperti Indonesia, yang harus bermain 2 kali dalam 4 hari. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah AFC dan FIFA masih bisa dipercaya sebagai institusi netral? Apakah sepak bola Asia tidak sedang dipaksa tunduk kepada kekuasaan uang dan gengsi negara kaya? Publik tentu kecewa. Para pemain yang bertarung keras di lapangan harus menghadapi kenyataan bahwa hasil akhir bisa saja ditentukan bukan oleh performa mereka, tapi oleh siapa yang paling banyak membayar di belakang layar. Ini bukan lagi sekadar konspirasi, ini sudah jadi rahasia umum yang membuat kepercayaan terhadap AFC makin luntur. Kini giliran Anda yang menilai. Apakah benar AFC dan FIFA sedang memainkan skenario untuk meloloskan Arab Saudi dan Qatar ke Piala Dunia 2026? Apakah sepak bola Asia masih punya harapan akan keadilan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita suarakan keadilan untuk semua negara yang berjuang dengan jujur.